Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Sama-sama dulu katakan Tuhan Yesus baik. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Pertama-tama saya bersyukur karena bisa berkumpul kembali dengan keluargaku, kakak adik dan ponakan-ponakan yang sudah hampir 2 bulan kami tidak bersama karena COVID. Dan saya juga bersyukur ada berapa jemaat Tuhan yang Tuhan sudah luluskan dari COVID dan bisa bersama-sama dengan kita pada hari ini. Itu namanya besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kadang kita merasa Tuhan itu biasa-biasa saja dalam kehidupan kita. Tetapi begitu kita jatuh sakit, kita dalam masalah, dan Tuhan menolong kita, baru kita bisa bilang Tuhan itu besar. Padahal Tuhan selamanya besar dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau sedikit berbicara tentang don't lose a chance. Jangan pernah kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini kata Tuhan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Camkan dalam kehidupan kita dulu hari ini, bukan I yang choose God, bukan saya yang memilih Tuhan, tetapi sedari awal Tuhan telah memilih saya dan saudara. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Nah, pertanyaannya dalam kehidupan kita sekarang, kenapa Tuhan memilih saya? Kenapa Tuhan memilih Glenn? Kenapa Tuhan memilih jemaat Tuhan? Kenapa itu? Karena kita adalah umat-umat pilihannya. Kalau kita bukan umat pilihannya, artinya kita tidak ditebus dengan darahnya yang mahal, yang setiap bulan kita peringati dalam perjamuan kudus. Terkadang kita berpikir kita hanya orang biasa-biasa saja, kita hanya manusia biasa saja, kita hanya jemaat yang biasa-biasa saja. Tetapi ada satu hal, ada rahasia yang besar dalam kehidupan kita sebagai umat-umat percaya. Kalau kita adalah umat pilihannya Tuhan. Kalau kita umat pilihannya Tuhan, artinya kita harus melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, yaitu adalah untuk menghasilkan buah. Jangan pikir kita hanya, atau kita miskin, kita gak punya apa-apa, tetapi Tuhan memilih engkau. Tuhan gak memilih orang yang banyak duit. Tuhan gak memilih orang yang punya jabatan. Tuhan gak memilih hanya hamba Tuhan saja, tetapi Tuhan memilih umat-umatnya. Pertanyaannya lagi, apakah kita mau dipilih oleh Tuhan atau tidak? Kita mau dipilih oleh Tuhan atau tidak? Artinya kalau kita menjadi umat pilihan, berarti kita sudah diseleksi dari begitu banyak orang dan dipilih ini satu, itu satu. Saya mengingat kejadian Daud ketika dia mau melawan Goliat. Senjata perangnya adalah ali-ali. Nah, ketika dia mau berperang melawan Goliat, dia sudah siap dengan ali-alinya, tapi dia harus mencari batu. Nah, untuk mencari batu tersebut dia pergi ke kali, dia pergi ke sungai untuk memilih. Dari begitu banyak batu-batu di sana, dia pilih salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, salah lima. Dia memilih beberapa batu untuk bisa mengalahkan Goliat. Nah, terkadang apa yang kita pilih sesuai dengan perintah Tuhan, itulah yang akan menghancurkan setiap masalah yang ada di depan kita. Nah, kalau kita sebagai umat pilihannya Tuhan, berarti kita sudah Tuhan berikan otoritas untuk mengalahkan dunia.
Katakan dalam dirimu, kalau saya adalah umat pilihannya Tuhan. Saya adalah umat pilihannya Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih, itu tidak akan pernah salah. Ketika Tuhan sudah memilih engkau, Dia tidak pernah salah untuk memilih engkau sebagai umat Tuhan. Kisahnya Saul. Mengapa roh Tuhan itu jauh pergi dari Saul? Sedangkan kita tahu sebelum Raja Daud berkuasa, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Nah, Raja Saul adalah raja yang besar pun, tetapi dia tidak menjadi raja lagi, atau roh Tuhan meninggalkan dia ketika ada Daud. Ketika ada kesombongan di situ, Saul pun adalah umat pilihan Tuhan, adalah orang pilihannya Tuhan. Tetapi dia kehilangan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Kehilangan sesuatu yang penting dari hidupnya. Sedangkan karena hadirat Tuhanlah, karena Roh Kuduslah, Roh Allah yang berkuasa atas dia, maka dia bisa menjadi pemimpin bangsa Israel. Bukan berarti Tuhan sudah tidak mengindahkan dia, bukan. Tetapi karena dia tidak mengindahkan hadirat Tuhan. Kita pun jemaat Tuhan, ketika kita sudah tidak mengindahkan hadirat Tuhan, saat itu juga Roh Allah pergi dari hidup kita. Saat kita tidak mengindahkan hadirat Tuhan, maka Roh Allah meninggalkan kita. Saat kita sudah tidak mengindahkan hadirat Tuhan, maka banyak kekalahan terjadi dalam kehidupan kita. Yang saya katakan tadi, ketika kita jatuh sakit, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam berbagai-bagai macam persoalan, kita berpikir kalau Tuhan meninggalkan kita. Ketika Tuhan menolong kita, baru kita bisa bilang Tuhan Yesus baik. Tapi di mana kalimat Tuhan Yesus baik yang keluar dari mulut dan hati kita ketika kita dalam masalah? Jarang ada. Kita akan bersyukur kepada Tuhan ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan. Sedangkan ajaran Alkitab berkata jangan jauh dari hadirat Tuhan. Artinya kalau ada hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, ada kesempatan yang Tuhan beri untuk kita, bersyukur kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan. Pergunakan kesempatan itu dengan baik. Tangkap kesempatan itu dengan baik. Pegang kesempatan itu dengan baik. Sedangkan Raja Saul pun di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13 sampai 14 saya bacakan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Artinya walaupun kita sudah dipilih, kalau kita tidak mengindahkan hadirat Tuhan, artinya kita tidak mengikuti petunjuknya Tuhan. Kita tidak mengikuti instruksinya Tuhan untuk melakukan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka setiap berkat-berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita, ke dalam keluarga kita, ke dalam rumah tangga kita, ke dalam perusahaan kita, ke dalam tempat kerja kita, ditarik lagi oleh Tuhan dan diberikan kepada orang lain. Nah, berarti di dalam ayat ini saya bisa belajar bersama, ada kesalahan yang dilakukan oleh Saul. Ada kesalahan dilakukan oleh Saul. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di situ dikatakan Saul atau kerajaannya, kerajaan Israel sudah dikepung oleh banyak musuh. Dikepung dia dalam keadaan takut. Dia dalam keadaan bisa dikatakan tidak berdaya. Nah, di dalam keadaan takut ini, Saul salah mengambil keputusan. Dia terlalu gegabah. Dia langsung membakar korban bakaran. Nah, ini yang menjadi kesalahan Saul.
Sedangkan di situ ada pemimpin rohaninya, Samuel. Di situ ada pemimpin rohaninya, tetapi dia melakukan karena dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, dia melakukan satu hal tanpa petunjuk dari Tuhan. Nah, kebanyakan orang ketika sudah sukses, ketika sudah banyak harta, ketika sudah kaya, lupa dengan petunjuk dari Tuhan, lupa bertanya kepada Tuhan. Saya bisa semuanya. Mungkin yang saya lakukan ini benar. Mungkin apa yang saya lakukan ini tidak salah. Tapi kita salah kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan. Siapapun kita, ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau bertindak, tanya sama Tuhan. Bagaimana caranya kita bertanya kepada Tuhan? Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, mencari hadiratnya. Maka ketika hadirat Tuhan turun, kehadirannya ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan mendapat petunjuk dari Tuhan. Ini banyak yang dilalaikan oleh jemaat-jemaat Tuhan hari-hari ini, yaitu adalah tidak lagi mencari hadirat Tuhan atau meninggalkan hadirat Tuhan. Tidak suka lagi menyembah Tuhan, tidak suka lagi memuji Tuhan, tidak suka lagi mendengarkan firman. Ada begitu banyak yang terjadi hari-hari ini. Tapi mungkin karena COVID, mungkin karena wabah ini, semuanya rindu untuk beribadah di gereja. Tapi ketika beribadah di gereja, datang berkumpul bersama, dia tidak menyembah Tuhan dengan benar. Dia tidak membawa hatinya dengan benar kepada Tuhan. Yang penting pakai baju putih hitam, selfie, foto, kasih masuk di Facebook, kasih masuk di mana, kasih masuk di cerita. Tetapi esensi dalam beribadah dia lupakan. Hadirat Tuhan dia lupakan. Padahal yang paling penting dalam beribadah adalah mencari hadirat Tuhan. Yang paling penting dalam suatu ibadah adalah mencari hadirat Tuhan. Nah, yang saya katakan tadi, Saul melakukan satu kesalahan. Di dalam ayat 12 dikatakan seperti ini. Maka pikirku, ini kata Saul, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ini kesalahan Saul. Dia tidak memohon belas kasihan Tuhan. Pemimpin pun kalau melakukan satu tindakan tanpa bertanya kepada Tuhan, maka akibatnya akan fatal. Akibatnya akan fatal. Setiap waktu, setiap hari, setiap saat, mari kita memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita mengikuti petunjuknya Tuhan, bertanya kepada Tuhan, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Bukan kita harus melakukan karena kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin di pemandangan kita benar, tapi di pemandangan Allah itu tidak benar. Inilah yang dimaksudkan, jangan pernah meninggalkan hadirat Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sia-sia. Tetap terus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, apa yang harus saya kerjakan untuk usahaku, untuk rumah tanggaku, untuk anak-anakku? Karena penting untuk setiap kita umat-umat percaya menjaga hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan itu bukan untuk ketika kita dapat, ya sudah dapat. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ya sudah, seperti itu. Tetapi itu harus dijaga. Sama-sama kita katakan, menjaga hadirat Tuhan. Lagi katakan, jaga hadirat Tuhan. Nah, di dalam Markus 7 ayat yang ke-6 berkata seperti demikian. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Nah ini yang saya katakan tadi, ketika kita datang ke gereja, kita beribadah, tapi hati kita tidak memuliakan Tuhan, tetapi hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Kita datang ke gereja hanya sebatas supaya orang lihat kita ke gereja, tetapi kita ke gereja bukan karena kita haus dan rindu akan Tuhan, bukan karena kita haus akan hadirat Tuhan, bukan karena kita mau mencari Tuhan. Tetapi kadang kita datang ke gereja hanya ingin mendapat pertolongan dari Tuhan. Kita datang ke gereja hanya untuk mencari mujizat Tuhan. Bagaimana bisa terjadi mujizat Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak menjaga hadirat Tuhan? Bagaimana bisa mujizat Tuhan terjadi dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, kalau engkau tidak menghadirkan Tuhan di dalam rumah tanggamu? Itu tidak akan pernah terjadi, kecuali kita tetap terus menjaga hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Sesuatu yang penting bagi saya dan saudara, bagi saya dan jemaat Tuhan. Dan saya mau katakan, hadirat Tuhan tidak memandang seberapa banyak duitmu. Hadirat Tuhan tidak memandang seberapa besar penghasilanmu setiap bulannya. Hadirat Tuhan tidak melihat engkau hanya jalan kaki, naik motor, atau naik mobil yang bagus. Hadirat Tuhan ada di setiap hati yang benar-benar mencari Dia. Jangan kita pikir karena saya gak punya apa-apa maka hadirat Tuhan tidak akan datang dalam kehidupanku. Bukan. Hadirat Tuhan hadir untuk setiap jemaat Tuhan yang benar-benar mencari Dia dengan segenap hati. Katakan amin. Lagi katakan amin. Nah, bagaimana caranya kita mendapat hadirat Tuhan itu? Bagaimana caranya kita bisa menggapai hadirat Tuhan dalam kehidupan kita? Buka di dalam Matius 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sekarang saya mau tanya, dalam kehidupan kita apa sih yang paling berharga? Uang bukan, kedudukan bukan, jabatan bukan. Tapi yang paling penting dalam kehidupan kita adalah nafas kita. Ketika kita berhenti bernafas, sebanyak apapun uangmu tidak dapat membayar nafas yang Tuhan berikan. Sehebat apapun engkau, seberotot apapun engkau, ketika Tuhan menarik nafas dari dalam hidupmu, maka engkau tidak ada apa-apanya. Di sini saya mau katakan adalah berikan yang terbaik dari hidupmu untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Lagi katakan amin. Nah, artinya berarti semua yang terbaik dalam kehidupan kita, semuanya itu ada di dalam hati kita. Tuhan akan bertahta dalam kehidupan kita ketika kita membuka hati untuk Dia. Tuhan akan hadir dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan ketika kita membuka hati Dia kepadanya. Kita membuka hati ini untuk Dia. Artinya ketika kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, pakai hati kita. Karena segala sesuatu yang dari hati, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan gak melihat seberapa hebat kita, seberapa ganteng kita, seberapa cantik kita, seberapa mahal baju yang kita pakai, seberapa gemilang emas berlian yang kita pakai datang ke gereja. Bukan. Tuhan melihat setiap hati kita yang sungguh untuk mencari Dia. Ketika kita datang dengan hati yang sungguh, dengan segenap hati, memuji Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, maka hadirat Tuhan akan turun bersama-sama dengan begitu banyak malaikat untuk datang ke hati kita. Dan ketika Dia sudah ada dalam hati kita, dalam hidup kita, maka kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Apa yang kita cari di dunia ini enggak ada. Apa yang kita mau banggakan di dunia ini enggak ada kalau kita tidak memiliki hadirat Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk kita dan kita jaga itu, maka segala sesuatu
akan Tuhan berikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saya di Pantai Kosta.